Oh, kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sampai dengan hari ini sehat semua. Selamat bergabung di channel Garuda Langit, channel yang membahas seputar sepak bola timnas Indonesia. Dengan situasi seperti ini, kita kondisikan dan jangan lupa subscribe and like-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi bersama gue Yuri di channel Garuda Langit. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin. Kita hari Senin nih mau ada pertandingan besar lagi nih, semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23. Wah, ini luar biasa sekali ya, pasukan Sintayong menyingkirkan beberapa negara-negara besar sebenarnya di Asia ya, kayak Australia, Jordania, dan Korea Selatan itu udah menjadi korban. Bahkan Australia dan Korea Selatan itu udah kandidat besar sebenarnya sebelum turnamen berlangsung. Itu kandidat besarnya kan kayak Australia sama Korea Selatan, ya itu kandidat juara lah, tapi bisa berhasil disingkirkan oleh Garuda, dan semua itu tidak disangka oleh banyak pihak ya. Ini luar biasa sekali. Jadi nanti pertandingannya di semifinal itu antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23. Oke, kita akan review-review sedikit nih yang kita tahu. Uzbekistan ini belum kebobolan ya, masih clean sheet dari fase grup, menghadapi Vietnam, menghadapi Malaysia, menghadapi Kuwait ya. Itu mereka dikdaya banget ya. Lalu di babak perempat final mereka mengkandaskan Arab Saudi, calon kuat juara juga. Di kelompok umur memang Uzbekistan ini luar biasa ya, salah satu tim yang patut diwaspadai karena salah satu kandidat juara juga nih Uzbekistan nih. Tapi dengan performa Garuda yang lagi on fire juga nih, bakal seru nih. Bakal seru. Kunci kemenangan itu adalah pada mental nih sekarang nih, mental Garuda tuh udah teruji, benar-benar teruji gitu, lawan Australia, Jordania, lawan Korea Selatan udah teruji. Kita udah nggak bisa, maksudnya udah nggak usah bisa diragukan lagi lah bahwa mental Garuda tuh udah luar biasa ya. Akan menghadapi tim yang sekarang secara gol juga mereka lebih baik ya. Mereka banyak menciptakan gol, mungkin ada sekitar 13 atau 14 gol yang mereka saatkan, dan mereka tanpa kemasukan. Ini sama seperti Korea Selatan sebelum ke perempat final kan, tapi sama Garuda digolin. Cuman sayangnya nanti pada saat semifinal kan Rafael Struik itu kena akumulasi kartu, jadi nggak bisa tampil ya. Mungkin yang akan tampil, kita masih punya dua striker, Ramadan Sananta atau Hoki Caraka mungkin, tapi menurut saya sih yang akan tampil mungkin Ramadan Sananta dulu kali ya. Ya kita nggak tahu, tiba-tiba nanti Hoki Caraka yang main, kita nggak tahu kan. Tapi kalau feeling saya sih Ramadan Sananta dulu yang main mungkin. Oke, kalau menurut saya sih Indonesia masih punya peluang. Jelas ini peluangnya 50-50 ya. Untuk menang itu Indonesia udah teruji lah lawan Jordania, lawan Korea Selatan, apalagi lawan Australia. Jelas Indonesia sudah teruji. Indonesia itu memainkan gaya, kalau menurut saya ya, ketika bertahan itu benar-benar grendel, berlapis. Cuman sisi kanan doang agak-agak ini ya, agak-agak bolong. Mungkin kita masih punya Rio Fahmi, Fajar, ataupun Bagas nih yang belum dicoba kan. Bahkan Kelly Stroyer pun bisa ditempatkan, tapi kan kalau sebenarnya Kelly Stroyer lebih menyerang, tapi dia juga bisa menjadi back sayap ya di kanan. Kita kalau bahasa lebaynya nih ya, mungkin Indonesia ketika bertahan tuh ala Catenaccio, tapi ketika menyerang ala Inggris. Seperti itu ya. Jadi kalau bahasa lebaynya saya nih, timnas Indonesia U23 ketika bertahan nih ala Catenaccio-nya Italia, tapi ketika menyerang ala Inggris, atau enggak mungkin bisa jadi ala Belanda juga ya, total football ya, ala total football Belanda. Seperti itu. Dan lagi pandangan saya begini, kenapa Indonesia bisa melangkah sejauh mungkin? Karena menurut saya ini 4 pemain keturunan Rafa Struik, terus Ivar Jenner, Nathan Choaon, sama Justin Hubner, itu kan mereka dari kecil hingga sampai sekarang ini kan mereka tinggal di Eropa ya. Mereka besar di Eropa, budaya sepak bola Eropa. Dan yang mereka tahu tim-tim yang berat itu kayak tim-tim Eropa lah, karena mereka di Eropa kan. Kayak Belanda, Italia, Jerman, Spanyol, Inggris, Prancis.
Ya kan, itu tim-tim besar. Mereka nggak peduli tim-tim kayak Yordania, Arab Saudi, Uzbekistan, Korea Selatan. Mereka nggak, makanya ketika mereka masuk U23 Indonesia dan menghadapi tim-tim seperti itu, mental mereka udah nggak kagok gitu. Maksudnya saya nggak peduli sama Korea Selatan, saya nggak peduli sama Arab Saudi atau Uzbekistan, saya nggak peduli sama Australia. Yang saya tahu tim-tim besar tuh ya di Eropa sana, saya dari kecil gitu. Jadi ketika menghadapi tim-tim dari Asia, mereka nggak biasa. Dan positifnya para pemain lokal kita itu kebawa sama mereka gitu, mentalitasnya kebawa sama mereka. Itu ya, mudah-mudahan sih ini nggak cuma sampai di sini ya. Generasi selanjutnya kan juga lagi dibangun juga dari jam Coach Nova di U16 sama Coach Indra Syafri di U20 ya kan. Itu juga harus dibangun pondasi yang kuat untuk bermain 3 detik lah, sistem 3 atau 4 detik gitu sentuhan. Jadi nggak kebanyakan. Kalau bisa sih di liga juga begitu, pelatih liga di Indonesia itu menerapkan gitu, mainnya tuh jangan kebanyakan bawa. Udah ada pemain kosong masih aja di show off gitu kan, goreng. Jangan kayak gitu. Jadi mainnya efektif dan efisien. Itu gaya main Indonesia harusnya begitu dari liga. Oper 1-2, oper. Kecuali kalau ya posisi lagi benar-benar sulit, baru coba dribbling gitu sesekali, tapi jangan kebanyakan dribbling gitu kan. Jadi mainnya efektif, efisien, penempatan posisi. Kalau di liganya udah begitu, wah saya nggak khawatir gitu nanti setelah generasinya Ivar Jenner ini nanti ke senior, generasi U23-nya ada lagi gitu dari liga-liga kita yang mainnya udah kayak timnas sekarang ini gitu kan. Mainnya udah umpan 1-2, tak, nggak bawa bola, nggak cuma lari doang. Nah, dari pelatih di Liga 1 itu harus ditekankan seperti itu kalau menurut saya begitu ya. Oke, balik lagi ke timnas Indonesia U23 nih. Mudah-mudahan kita doakan ya. Peluang sih prediksi jelas 50-50 ya. Walaupun Uzbekistan masih belum kebobolan, masih clean sheet ya. Kita lihat Korea Selatan juga gitu lah, masih clean sheet dibobol kan, kita nggak tahu karena serangan Indonesia ini dahsyat banget. Oke lah, Uzbekistan pertahanan kuat, tapi serangan Indonesia ini dahsyat banget. Saya bukannya lebay ya, tapi memang dahsyat. Ya, Australia, Yordania, Korea Selatan udah ngerasain gitu. Tim-tim raksasa Asia gitu udah ngerasain bahwa Indonesia punya serangan ini dahsyat ya, karena pemain-pemain keturunan ini nggak peduli lu tim Asia mana, dibilang tim besar. Yang saya tahu tim besar di Eropa sana. Jadi mentalitasnya nggak takut gitu, nyali nggak ciut gitu. Ibarat kata lu main dari Eropa nih, terus lu main ke kampung, main tarkam, alah kayak gitulah. ini bahasa lebaynya ya, seperti itu. Jadi ya itulah, makanya pasti nggak bakal takut. Dan lagi bagusnya para pemain abroad sama pemain lokal kita kebawa juga mentalitas itu gitu. Nggak takut ngadapin mereka ini, masih bisa di fight juga. Jadi saya berharap sih Indonesia menang ya, menang. Kalau bisa sih jangan sampai extra time lah, deg-degan deh jantung. Mudah-mudahan sampai 90 menit aja dan Indonesia menang gitu, mau tipis kayak mau apa, yang penting menang. Dan itu bisa banget gitu, bisa banget dicapai gitu. Ini sejarah baru, sejarah lagi buat Sintayong. Oke, mungkin itu saja ya. Singkat aja video saya. Semoga kalian sehat, kita semua sehat, bisa nonton semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.